Tambah wawasan Anda melalui seminar teologi online bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham mengenai konflik Yerusalem dan masa depan dunia. Diadakan setiap Kamis 3, 10, dan 17 September jam 7 malam. Disiarkan secara streaming melalui YouTube channel Rubin Adi Abraham TV. Jangan lewatkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan ibadah yang diadakan secara online. Mari kita siapkan hati untuk menerima lawatan dan kuasa Roh Kudus. Saya yakin jamahan Tuhan terjadi bagi saudara dan saya saat ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan masih ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibadah kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti, anggur, atau teh untuk perjamuan kudus kita. Doa saya, kiranya kita semua mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan dan kita akan menerima pemulihan, kekuatan, bahkan kesembuhan ilahi dari Yesus sebagai sumber berkat itu. Haleluya. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, penyertaan, dan perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Kami kembali boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain worship leader, singer, apapun pelayanan mereka, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan memberkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami juga, agar dapat kami mengerti, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Dimanapun kita berada hari ini, mari kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya, ku sembah Kau Bapa yang perkasa, ku sembah Kau Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji disembah. Mari kita mau naikkan satu pujian. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tertetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
ya Tuhan, Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Yes, puji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Kami mau berjalan bersamamu. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan hidupku, bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita sekali lagi. Yes, Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di
mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang ingin Engkau sampaikan sampai ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam hari Minggu yang indah ini. Dan saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Living in Uncertainty, hidup dalam ketidakpastian. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, seperti dalam suasana atau situasi seperti saat ini, saudara sekalian, kita sedang hidup dalam keadaan yang tidak menentu, yang tidak pasti, dan kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kapan kita bisa jalan-jalan dengan normal kembali, kapan kita bisa keluar rumah tanpa kita memakai masker kita, saudara sekalian. Kapan bisnis kita bisa berjalan dengan baik lagi, kapan, saudara sekalian, pabrik-pabrik bisa normal kembali. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang
hari-hari ini ada pada kita, saudara sekalian. Kapan ini akan berakhir? Inilah hidup di dalam ketidakpastian, saudara sekalian. Dan saya tahu bahwa ini adalah situasi yang sulit bagi kita. Belum lagi rencana-rencana kita yang banyak yang tertunda, bahkan banyak sekali yang batal, rencana-rencana yang sudah kita tetapkan di awal tahun yang kita lalui ini, saudara sekalian. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tetap percaya bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan bisa memakainya untuk kebaikan kita semua. Dan inilah yang akan saudara sekalian yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak saudara semua belajar untuk hidup comfortable, hidup nyaman di dalam situasi yang tidak pasti seperti ini. Saudara sekalian, hari ini saya akan mengambil contoh Daud, saudara sekalian. Karena di dalam kehidupannya, Daud ini mengalami hal-hal yang tidak pasti di dalam hidupnya. Bertahun-tahun, saudara sekalian, dia hidup pindah-pindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Pindah-pindah dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain. Karena dia hidup dikejar-kejar oleh Raja Saul, ingin dibunuh oleh Raja Saul. Dia tidak pasti hidupnya, tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tetapi yang satu yang indah di dalam kehidupan Daud adalah Daud tetap percaya kepada Allahnya, Daud tetap kuat, Daud tetap mengandalkan Tuhannya. Saudara sekalian, belajar dari kisah Daud ini, bagaimana kita bisa comfortable menghadapi situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini untuk saudara semua. Kalau kita ingin hidup kita comfortable di dalam situasi yang tidak pasti semacam ini, maka milikilah pondasi yang kokoh. Milikilah pondasi yang kuat, saudara sekalian. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya ke-22 di situ dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mengangkat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pertanyaannya adalah, kenapa Daud, saudara sekalian, yang dipilih oleh Tuhan? Tuhan memilih Daud karena dia berkenan di hatinya dan dia melakukan kehendaknya. Saudara sekalian, kenapa Daud bisa kuat dalam situasi yang tidak menentu? Sekali lagi, karena dia ditopang oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena Tuhan suka kepada Daud, saudara sekalian. Dan apa yang disukai Tuhan terhadap Daud ini? Ketika Allah akan mencari seorang pemimpin untuk menggantikan Saul, maka diutusnyalah Samuel untuk datang ke rumahnya Isai. Isai punya 8 orang anak, saudara sekalian. Dan salah satu di antara anak-anak Isai ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Berangkatlah Samuel ke rumahnya Isai, saudara sekalian. Dan mulailah anak-anaknya keluar satu persatu diperkenalkan oleh Isai, ayahnya, kepada Samuel. Yang pertama kali keluar adalah Eliab. Melihat Eliab, saudara sekalian, Samuel terkesan. Karena perawakannya tinggi, tampan, dan juga dia adalah backgroundnya, dia adalah seorang prajurit. Ini yang paling tepat untuk menggantikan Saul. Karena Saul juga adalah tinggi perawakannya, saudara sekalian. Maka di dalam benak Samuel, dia berpikir Eliab inilah yang paling tepat. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, saudara sekalian, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara sekalian, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tadi dikatakan bahwa Tuhan senang kepada Daud, Tuhan suka kepada Daud, Tuhan menopang kehidupannya Daud, saudara sekalian. Kenapa?
Bukan karena penampilan Daud, bukan karena perawakan Daud, tetapi semata-mata karena hatinya Daud. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Penampilan luar dibandingkan dengan penampilan bagian dalam. Penampilan luar dibandingkan dengan hati, saudara sekalian. Yang di depan mata dibandingkan dengan yang di dalam hati, saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan manusia cenderung memperhatikan yang luar. Termasuk pula Samuel. Dia juga cenderung memperhatikan yang luar. Raja itu harus gagah. Raja itu perawakannya harus tinggi besar. Raja itu harus penampilannya memperlihatkan kokoh kuat. Dan itulah Saul. Saul tinggi besar perawakannya. Kokoh kuat, saudara sekalian. Tetapi dia tidak taat kepada perintah Allah. Saul lebih takut tidak disukai oleh pengikut-pengikutnya daripada dia takut ditinggalkan oleh Allahnya. Saudara sekalian, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13, di situ diceritakan bahwa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin. Dan ketika Israel akan berperang melawan bangsa Filistin, seperti kebiasaan mereka, saudara sekalian, maka mereka harus mempersembahkan korban dulu kepada Allahnya. Dan yang boleh mempersembahkan korban adalah imam Tuhan. Dalam hal ini Samuel lah yang berhak untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum peperangan itu dimulai. Tetapi tunggu saudara sekalian, Samuel tidak kunjung-kunjung tiba. Mulailah pengikut Saul mulai meninggalkan dia sedikit-sedikit, saudara sekalian. Mulai tercerai-berai pengikut-pengikut Saul. Dan Saul mulai berpikir, akankah aku tunggu terus Samuel? Ini adalah nggak tahu kapan Samuel datang. Saudara sekalian, Saul diperhadapkan kepada ketidakpastian. Adakah Samuel akan datang ataukah Samuel tidak jadi datang? Saul tidak tahu, saudara sekalian. Dan dihadapkan kepada ketidakpastian semacam ini, Saul bisa memilih, aku akan taat menunggu waktunya Tuhan. Aku akan taat kepada Tuhan saja, bahwa yang berhak mempersembahkan korban adalah imam Tuhan. Dan dalam hal ini Samuel lah yang berhak. Atau saudara sekalian, dia melihat anak buahnya, pengikut-pengikutnya, tentaranya sudah mulai tercerai-berai, saudara sekalian. Mulai meninggalkan dia. Mana yang dia harus pilih, saudara sekalian? Milih yang di depan mata, yang kelihatan bahwa memang anak buahnya telah mulai meninggalkan dia. Ataukah memilih untuk tetap percaya, taat kepada Allah. Dan ternyata, saudara sekalian, Saul memilih untuk tidak mau ditinggalkan oleh anak buahnya. Dia memilih tidak taat kepada perintah Allah. Saudara sekalian, dengan kata lain saya ingin mengatakan, orang yang tidak punya pondasi yang kokoh, orang yang tidak punya hati yang kuat, yang melekat kepada Tuhan, akan cenderung meninggalkan Tuhannya ketika situasinya tidak menentu. Ketika situasinya tidak pasti, dia cenderung meninggalkan Tuhannya. Kembali saudara sekalian, di dalam cerita di Alkitab kita, 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Kembali saudara sekalian, bangsa Israel sekarang berhadapan dengan bangsa Amalek, saudara sekalian. Dan kepada Saul, Tuhan mengatakan, biarlah engkau menumpas seluruh bangsa Amalek. Dari yang paling besar, dari rajanya sampai seluruh rakyatnya. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, tua, anak-anak, semuanya harus ditumpas. Termasuk juga hewan-hewan mereka, semuanya harus ditumpas. Karena Tuhan melihat orang Amalek sedemikian jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Saul diperintahkan untuk menumpas mereka semua. Saudara sekalian, Saul berperang. Dan benar, saudara sekalian, semuanya ditumpas oleh Saul. Kecuali rajanya. Raja orang Amalek, Agag, saudara sekalian, diselamatkan oleh Saul, dibawa pulang oleh Saul. Dan juga saudara sekalian, Saul
membinasakan semuanya, binatang-binatang dibinasakan. Tetapi binatang-binatang yang gemuk, yang tambun, saudara sekalian, kambing domba yang tambun, sapi-sapi yang tambun, saudara sekalian, tidak dibinasakan, tetapi dibawa pulang, dijara dibawa pulang. Saudara sekalian, hatinya tidak kuat, pondasinya tidak kokoh. Dia tidak tahan melihat harta yang begitu banyak. Dia tidak tahan melihat kambing, domba, sapi yang gemuk-gemuk semacam ini. Masa harus dibunuh semua? Lebih baik diselamatkan, lebih baik dibawa pulang. Saudara sekalian, orang yang fokusnya adalah yang di luar, yang senangnya yang di luar, yang kelihatan di luar. Saul dalam hal ini ingin menyenangkan rakyatnya. Ini dibawa pulang saja, ini sebagai barang jarahan. Nanti dibagi-bagi antara rakyat. Mereka pasti senang. Saudara sekalian, orang yang fokusnya kepada yang di luar, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang taat kepada Allahnya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Orang yang kesukaannya adalah puji-pujian dari orang lain, orang tersebut tidak punya kasih akan Allah. Di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-41 dan ke-42, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, Yesus mengatakan, orang yang kesukaannya, kamu sekalian yang kesukaannya adalah dipuji-puji oleh orang. Kamu sekalian yang kesukaannya adalah dihormati oleh orang lain. Aku mengatakan kepadamu, di dalam hatimu tidak ada kasih akan Allah. Engkau tidak mempunyai kasih akan Allah. Dengan kata lain, engkau tidak percaya akan Allah. Hari ini, saudara sekalian, di dalam masa COVID-19 semacam ini, masa di mana kita tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja kita, saudara sekalian. Ini adalah ujian buat kita semua. Adakah ketika kita mesti beribadah di rumah semacam ini, adakah kita tetap menghormati Allah kita? Dengan berpakaian sama rapinya seperti ketika kita datang beribadah di dalam gedung gereja. Dengan cara kita hormat seperti bagaimana selayaknya kita beribadah di gedung gereja. Kita tidak melakukan ibadah kita sambil makan-makan, sambil minum-minum seenaknya, saudara sekalian. Tetapi kita mengkhususkan waktu ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengkhususkan waktu ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah ujian bagi kita semua. Ketika kita di gedung gereja, kita tampil yang paling baik. Pertanyaannya sekarang jadi timbul, untuk siapakah itu semua? Apakah engkau datang ketika engkau datang ke gedung gereja, saudara sekalian, engkau penampilanmu rapi, keren, saudara sekalian? Apakah itu untuk supaya Tuhan melihat bahwa engkau tampil rapi, tampil keren? Ataukah engkau yang kau tonjolkan, engkau rapi, engkau keren supaya temanmu melihat, orang-orang lain melihat engkau keren, saudara sekalian, rapi, saudara sekalian? Ketika engkau di dalam gedung gereja, engkau kelihatan kusuk menyembah Tuhan. Engkau lakukan itu demi untuk Tuhan karena engkau memang kusuk menyembah Tuhan. Ataukah supaya engkau dilihat oleh orang samping kanan, samping kirimu, engkau sedang kusuk menyembah kepada Tuhan. Ini adalah ujian bagi kita. Ketika nggak ada orang yang melihat kita, ketika nggak ada samping kanan, samping kiri kita, nggak ada yang melihat kita, adakah kita tetap kusuk menyembah kepada Tuhan? Adakah kita masih tetap berpakaian rapi ketika kita datang kepada Tuhan? Saudara sekalian, atau kita asal-asalan? Kita tidak menyiapkan waktu yang sungguh-sungguh karena kita berpikir
Kapan saja aku bisa datang. Oh saudara sekalian, ini adalah ujian bagi kita. Jangan kita melakukan sesuatu karena kita ingin dipuji oleh orang. Tapi biarlah kita melakukan sesuatu supaya kita dipuji oleh Allah Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya demikian. Saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ke-6 mengatakan, apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, saudara sekalian, jika engkau berdoa, jangan seperti orang munafik. Jangan engkau karena engkau dilihat oleh orang, saudara sekalian, engkau berdoa bertele-tele, banyak doamu, kata-katamu indah, engkau berdoa supaya dilihat oleh orang. Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang yang demikian, engkau sudah menerima upahmu. Maksudnya apa ini? Orang sudah memuji engkau. Ketika engkau berdoa di tepi-tepi, di pinggir jalan, di tikungan-tikungan, orang sudah memuji engkau, hebat dia, luar biasa dia, doanya luar biasa dia, sudah hebat. Nah, itulah upahmu. Tetapi Tuhan tidak memberikan upah kepada orang yang demikian. Dia mengatakan, saudara sekalian, tutuplah pintu, berdoalah. Dan Bapamu yang di tempat tersembunyi akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu di tempat yang tersembunyi pula. Matius yang pasal 6 ayatnya yang ketiga mengatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Yang pertama tadi mengatakan kalau engkau berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Supaya hanya Allah saja yang melihat engkau. Sekarang kalau engkau ingin memberikan persembahan, kalau engkau ingin memberikan sedekah, maka janganlah tangan kirimu melihat apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Dengan kata lain, engkau gak usahlah engkau pamer akan apa yang kau lakukan. Persembahan yang kau berikan. Supaya engkau dipuji oleh orang. Kalau engkau melakukan demikian, kembali Tuhan Yesus mengatakan, engkau sudah menerima upahmu. Engkau sudah mendapat puji-pujian dari manusia. Tetapi itu bukan upah dari Bapa Surgawi itu. Bapa Surgawi melihat hati kita yang dilihat oleh Tuhan kita. Saudara sekalian, ayatnya yang ke-17 Matius pasalnya yang ke-6 mengatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sekarang yang ketiga, ketika engkau berpuasa, jangan engkau berpuasa seperti orang munafik, kata Tuhan. Oh, engkau kelihatan lesu, engkau kelihatan susah, mukamu kucel, saudara sekalian. Tetapi kalau engkau berpuasa, kata Tuhan, minyaki kepalamu, cuci mukamu, supaya kelihatan bersih, supaya kelihatan bercahaya. Supaya orang gak tahu kalau engkau sedang berpuasa. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Saudara sekalian, yang kelihatan di luar versus yang ada di dalam hati. Saya ingin ingatkan kepada kita semua, Tuhan memperhatikan yang di dalam hati. Ketika Tuhan melihat hatinya Daud, saudara sekalian, maka dia menemukan hatinya Daud adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepadaku, Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Inilah yang dicari oleh Tuhan. Hati yang melekat kepada Dia.
pagi bangun, saudara sekalian, engkau menaikkan puji-pujianmu, engkau berdoa kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, hati yang takut akan Tuhan. Engkau nggak berani walaupun engkau di tempat tersembunyi, engkau nggak berani melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Enggak. Hatinya takut akan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam pelariannya, di dalam waktu yang tidak pasti, Daud kuat karena pondasinya kuat, karena hatinya melekat kepada Tuhan, karena hatinya hati yang menyembah kepada Tuhan, karena hatinya adalah hati yang mengejar Tuhan. Daud mengatakan, seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Tuhan. Dia selalu rindu kepada Tuhannya. Saudara sekalian, yang kedua, bagaimana supaya kita kuat dalam masa-masa yang tidak pasti ini, kita bisa hidup nyaman dalam masa yang tidak pasti semacam ini. Yang kedua, berlindunglah dalam kuasa Tuhan. Berlindunglah dalam kuasa Tuhan. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, saudara sekalian, ada cerita bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin. Dan dari antara orang Filistin itu muncul orang yang tinggi besar, 3 meter tingginya, saudara sekalian, kuat, saudara sekalian. Namanya Goliat. Dia pakai bajunya baju jira yang beratnya 60 kg, pakai ketopong tembaga, pakai sepatu tembaga. Dia bawa lembing, saudara sekalian, dan mata lembingnya saja dari tembaga yang beratnya 8 kg. Dengan kata lain, saudara sekalian, dia juga bawa perisai. Ada orang yang bawa perisai di depannya. Dengan kata lain, saya ingin katakan, Goliat ini badannya besar, tenaganya besar, saudara sekalian, dan perlengkapannya komplit. Dengan kata lain, dia tidak bisa dikalahkan. Dan saudara sekalian, menghadapi seperti ini, bangsa Israel jadi takut. Karena Goliat menantang-nantang bangsa Israel. Oh, pagi dan sore dia tantang bangsa Israel. Siapa jagomu? Ayo maju, duel lawan aku. Kalau aku kalah, maka seluruh orang Filistin akan jadi budakmu. Tetapi kalau engkau kalah, seluruh orang Israel akan jadi budaknya orang Filistin. Tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang berani datang menghadapi Goliat, saudara sekalian. Karena mereka melihat Goliat itu tinggi besar, kuat, luar biasa, saudara sekalian. Termasuk Saul juga. Dia tidak berani muncul, tidak berani menghadapi Goliat. Pertanyaannya yang timbul adalah, apakah Saul demikian pengecutnya? Bukankah dia raja orang Israel? Mestinya dia yang harus tampil menghadapi Goliat. Kenapa dia tidak berani tampil menghadapi Goliat? Apakah Saul sedemikian pengecutnya, saudara sekalian? Ini pertanyaan yang timbul. Atau Saul ini adalah orang yang realistis. Dia adalah orang yang realistis. Dia tahu bahwa memang dia lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Tetapi dibandingkan dengan Goliat tidak ada apa-apanya. Saudara sekalian, dia menimbang-nimbang bahwa kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan Goliat tidak ada apa-apanya. Jadi kalau aku maju lawan Goliat, percuma saja, aku pasti kalah, saudara sekalian. Dan itulah yang dipikirkan oleh Saul. Dan bukankah kita juga, saudara sekalian, seringkali ketika kita menghadapi masalah juga, kita tidak berani menghadapi itu. Karena kita menimbang-nimbang kekuatanku dibandingkan dengan masalahku. Masalahku terlalu besar, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, pertanyaannya adalah, adakah jalan keluarnya? Adakah jalan yang lain? Atau haruskah kita hidup di dalam ketakutan? Iya, hidup dalam ketakutan karena memang gak ada jalan keluar. Atau adakah jalan keluarnya, saudara sekalian? Ketika situasi yang sedang mencekam seperti itu, saudara sekalian, Daud datang ke medan pertempuran karena Isai menyuruh mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya.
Dan ketika Daud datang ke medan pertempuran, dia mendengar suara teriakan dari Goliat yang sedang menantang-nantang barisan Israel ini, menantang orang Israel ini. Saudara sekalian, tetapi ada beda besar antara apa yang reaksi yang ditunjukkan oleh Daud dengan reaksi bangsa Israel pada umumnya. Bangsa Israel dan termasuk Saul semuanya ketakutan karena dia melihat Goliat itu tinggi besar. Tetapi ketika Daud tiba di medan pertempuran dan mendengar kata-kata Goliat itu, reaksinya berbeda, saudara sekalian. Reaksinya berbeda, responsnya berbeda. Dia nggak takut, dia berani. Dan saudara sekalian, dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Daud bertanya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Coba saudara lihat cara pandang Daud yang berbeda ini. Saul dan orang Israel pada umumnya, mereka memakai cara pandang dunia. Ya, Goliat memang tinggi besar. Tetapi Daud memakai cara pandang Allah. Saul dan orang Israel pada umumnya, mereka self-centris. Tetapi Daud God-centris, saudara sekalian. Yang dilihat Saul adalah penampilan luar Goliat. Sedang yang dilihat oleh Daud bukan penampilan luar Goliat, tetapi statusnya Goliat. Goliat adalah orang kafir. Goliat adalah orang yang tak bersunat. Musuhnya Allah. Ini yang dilihat oleh Daud, saudara sekalian. Ini siapa orang ini? Orang yang tak bersunat ini. Berani-beraninya dia menghujat Allah. Berani-beraninya dia menantang barisan daripada Allah. Coba saudara lihat. Oh, Daud bukan saja dia tunjukkan statusnya Saul, statusnya Goliat ini, orang kafir, tetapi dia juga menunjukkan statusnya bangsa Israel. Kalian ini adalah barisannya, tentaranya Allah. Orang kesukaannya Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah, bangsa yang disukai oleh Allah. Saudara sekalian, ini yang berbeda. Saya ingin mengatakan demikian, saudara sekalian. Apa yang dipikirkan oleh Daud ini bukanlah berpikir positif. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Daud ini sebenarnya adalah Daud melibatkan Allah di dalam situasinya ini. Daud melibatkan Allah di dalam hal menghadapi Goliat ini. Akankah kita terus-menerus hidup di dalam ketakutan? Di dalam menghadapi situasi COVID-19 semacam ini. Saya ingin katakan kita tidak harus terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tetapi, saudara sekalian, jalan keluarnya bukanlah berpikir positif. Oh, nggak apa-apa, aku bisa. Oh, bangsa Indonesia kuat, nggak apa-apa. Yang lebih kotor dari ini juga lebih banyak. Virus yang lebih jahat dari COVID-19 juga lebih banyak. Di Indonesia, orang Indonesia kuat, nggak apa-apa. Nggak usah pakai masker, nggak apa-apa, kumpul-kumpul, nggak apa-apa. Berpikir positif dong. Saudara sekalian, atau saudara sekalian, kita belajar berpikir teosentris, God-sentris. Kita belajar dari sudut pandang Allah kita. Saudara sekalian, dalam kasus COVID-19 ini, kita mengkalkulasi dampak-dampaknya, dampak sosial, dampak ekonomi global, juga jumlah kematian, juga jumlah penambahan kasus-kasus baru, saudara sekalian. Lalu,
kita hidup dalam ketakutan? Atau saudara sekalian, saudara melihat itu semua dan engkau mengatakan memang betul, aku tidak berdaya, tetapi aku adalah anak Allah. Memang betul aku tidak berdaya, tetapi aku dilindungi oleh Allah yang Maha Tinggi. Aku dikasihi oleh Bapakku yang di surga. Situasi apapun, seburuk apapun, aku percaya ini semua tetap di dalam kontrol Bapakku yang di surga. Aku percaya Dia akan melakukan sesuatu yang baik bagiku, akan mengubahkan aku. Dan dalam kelemahanku semacam ini, Ia akan memberikan kekuatan kepadaku dari hari ke hari, sehingga aku dapat menanggung segala perkara yang ada di depanku ini. Saudara sekalian, bagaimana engkau melihat hari-hari ini? Engkau perlu belajar melihat dari sesuatu ini dari kacamata Allah. Ketika saudara sekalian, Daud dibawa menghadap Saul, saudara sekalian. Dan Daud melihat Saul yang lagi ketakutan luar biasa. Dan oleh sebab itu Daud mengatakan di dalam ayat yang ke-32 1 Samuel ayatnya 16 ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Daud, anak kecil, remaja, pipinya kemerah-merahan, berkata kepada Saul, raja orang Israel yang tinggi besar badannya, biarlah jangan ada orang yang tawar hati menghadapi Goliat ini. Hambamu ini yang akan maju menghadapi orang Filistin itu. Saudara sekalian, ini bukankah ini satu tamparan bagi Saul, saudara sekalian? Dia raja orang Israel. Seperti anak kecil, saudara sekalian, anak kita mungkin yang perempuan kecil mengatakan kepada kita, bapaknya yang latihan, angkat barbel terus setiap hari. Dan mengatakan, Pak, nggak usah takut lihat kegelapan itu. Ayo kita masuk ke sana. Nanti biar Noni saja yang jalan di depan, Papa jalan di belakangnya Noni. Apakah seperti itu, saudara sekalian? Ketika Saul melihat Daud, apa yang dikatakan oleh Saul? Ayatnya yang ke-33. Engkau tidak mungkin dapat menghadapi orang Filistin itu. Inilah yang dikatakan oleh Saul. Engkau tidak mungkin dapat menghadapi orang Filistin itu. Tetapi saudara sekalian, Daud berani. Daud akan menghadapi orang Filistin itu. Dari mana datangnya keberanian Daud ini? Apakah Daud sedemikian bodoh, dia tidak bisa menimbang-nimbang kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan Goliat? Dari mana datangnya keberanian Daud ini? Saudaraku, karena dia punya pengalaman dengan Allahnya. Ayatnya yang ke-34 sampai ke-37 mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara sekalian, apa yang membuat Daud berani? Pengenalannya akan Allah. Pengenalannya akan Allah yang dia sembah. Dia tahu persis bahwa Goliat adalah musuh Allah. Saudara sekalian, Daud mengenal karakter dari Allahnya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga mengalami, saudara sekalian, Tuhan
di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, kita sering hidup dalam ketakutan karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Kita tidak mengenal karakternya. Oleh sebab itu hari ini saya mendorong saudara sekalian, belajar terus akan firman Tuhan. Rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Rasakan Tuhan yang menyertai aku. Aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Semuanya karena Tuhan saja. Saudara sekalian, coba perhatikan ini. Goliat itu berulang-ulang mencemooh barisan tentara Allah. Jadi saudara sekalian, saya ingin katakan, ini bukan peperangan pribadi Daud melawan pribadinya Goliat. Tetapi ini adalah peperangan antara Allah melawan musuhnya, saudara sekalian. Ini adalah peperangan melawan musuh Allah. Ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara sekalian, kita seringkali kita memakai ayat ini untuk kepentingan kita sendiri. Kita berdoa seperti Engkau Tuhan telah menolong Daud untuk menghadapi Goliat. Demikian pula Engkau akan menolong aku sehingga aku bebas dari hutang-hutangku. Tuhan, bebaskan aku dari hutang-hutangku, supaya Tuhan aku tidak tersiksa oleh hutang-hutangku. Supaya aku Tuhan ini itu, supaya aku Tuhan. Tapi Daud tidak berkata begitu, saudara sekalian. Apa yang dikatakan oleh Daud, saudara sekalian, semata-mata dia tujukan untuk kemuliaannya Allah saja. Saudara sekalian, dia tidak berperang supaya hidupnya enak. Dia tidak berperang supaya hidupnya terkenal, saudara sekalian. Tetapi dia berperang, saudara sekalian. Daud melakukan itu semua supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Dan yang kedua, Daud berperang supaya apa? Supaya segenap jemaah ini percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa menolong mereka tanpa memakai lembing atau pedang, tapi dengan kekuasaannya, dengan kuasanya, supaya bangsa Israel dapat mengandalkan Allahnya. Saudara sekalian, apa yang menjadi concern Daud adalah kemuliaan Allah. Jadi saudara sekalian, kalau saudara ingin memakai ayat-ayat ini, saudara sekalian mengaplikasikan ayat-ayat ini, maka fokusnya adalah untuk kemuliaan Allah. Saul fokusnya kepada dirinya sendiri. Orang yang fokus kepada dirinya sendiri akan selalu menghitung-hitung kekuatan sendiri, saudara sekalian. Di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang menjadi fokus hidup kita? Memproteksi diri kita seaman-amannya, dan kita mau melakukan bagian kita untuk supaya Tuhan dimuliakan. Saudaraku, ada banyak orang yang saat ini perlu pertolongan saudara. Ada banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada banyak orang yang memerlukan penguatan. Ada banyak orang yang kesepian, yang memerlukan pengharapan, yang hanya bisa didapat dari Allah yang hidup. Sekarang ini begitu banyak ancaman, apakah itu terorisme,
kekerasan seksual, LGBT. Saudara sekalian, iblis bekerja di balik itu semua. Inilah raksasa yang sesungguhnya, inilah musuh Allah yang perlu kita perangi. Inilah waktu di mana Allah ingin kita bersinar, saudara sekalian, untuk menerangi dunia ini, menegakkan kebenaran, mengasihi dan menolong orang yang terluka. Ini bukanlah perkara yang sepele memang. Tapi iblis bisa begitu menguasai dan kita bisa begitu merasa tidak berdaya. Dan sebagai manusia kita selalu berpikir dan kita tidak suka akan kelemahan. Dan kita berpikir bahwa kita harus kuat lebih dahulu baru nanti kita bisa berbuat sesuatu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, saudara sekalian, mengingatkan kepada kita semua bahwa yang terpenting itu bukanlah kekuatan kita. Yang terpenting itu bukanlah kepandaian kita. Yang terpenting itu bukanlah juga keberanian kita. Tetapi yang terpenting adalah kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Saudara sekalian, di dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi nyata. Oleh karena itu, saudaraku, siapapun saudara, apapun kemampuan saudara, apapun keterbatasan saudara, saudara dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Asalkan saudara mau. Asalkan saudara mau percaya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, saudara bisa dipakai untuk menjadi alat Tuhan, menerangi kegelapan ini. Tuhan memakai orang-orang lemah untuk kerajaannya. Rencana Allah selalu digenapi melalui orang-orang yang lemah, seperti saudara, seperti saya. Saudara sekalian, Daud memakai kelemahannya untuk membebaskan bangsa Israel dari ketakutan menghadapi Goliat. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah gambaran dari apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi membebaskan seluruh isi dunia ini dari cengkeraman dosa, dari cengkeraman maut itu. Dia datang, dia mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, dia mengalahkan maut itu. Apa yang paling menakutkan di dalam hidup ini? Yang paling menakutkan kalau kita boleh jujur adalah kematian. Kematian itu mengambil seluruh hidup kita. Kalau Kristus sudah mengalahkan kematian, apalagi yang harus kita takutkan? Saudara sekalian, kita memang hidup dalam masa yang tidak pasti. Tetapi hidup kita itu pasti. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Saudara sekalian, di masa pandemik ini, biarlah kita tidak lumpuh, tidak dilumpuhkan. Marilah kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Dialah yang akan berperang ganti kita. Fokuskan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya di
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan berdoa, saudara sekalian. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi alat di tangan-Mu. Mampukan aku untuk membangun pondasi yang kuat di dalam kehidupanku, ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini aku hanya berfokus kepada penampilan luarku. Kurang memperhatikan bagian dalam. Kurang memperhatikan dan kurang membangun hatiku, Tuhan. Ampuni kalau selama ini aku juga selalu memandang orang dari tampilan luarnya saja. Kau ampuni, Tuhan. Hari ini kami diajarkan oleh firman-Mu. Untuk kami punya hati yang melekat kepadamu. Untuk kami punya hati yang takut akan Engkau, ya Tuhan. Biarlah kami terus, ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Oh Tuhan, menaikkan syukur kepadamu, ya Tuhan. Engkau tolong kami semua, ya Tuhan. Hari ini juga, ya Tuhan. Kami juga, ya Tuhan, biarlah kami bisa, ya Tuhan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak memperhatikan, Tuhan, bukan tidak memperhatikan, tetapi dia lebih, Tuhan, tidak memperhatikan bagian luarnya, tidak memandang bagian luarnya dari Goliat ini, dari masalah ini. Tetapi dia memandang statusnya di hadapan-Mu, status bangsa Israel di hadapan-Mu. Tuhan, Kau tolong kami, untuk kami juga menyadari status kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami adalah orang-orang tebusan-Mu, Tuhan, yang percaya kepadamu. Semestinya kami tidak perlu takut akan apapun juga, karena Engkau ada di dalam kami. Engkau juga kiranya yang memakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami merasa tidak bisa, dan karena kami tidak bisa, ya Tuhan, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, maka kami tidak melakukan apa-apa. Tetapi firman-Mu ini mengingatkan kepada kami, Tuhan, bukan itu yang terpenting. Bukan tombak, bukan kepandaian, bukan pedang, ya Tuhan. Tetapi kalau Engkau bekerja di dalam kami, ya Tuhan, apapun yang kami miliki, ya Tuhan, sesederhana apapun kami ini, ya Tuhan, Engkau mampu untuk memakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk menerangi banyak orang, ya Tuhan, untuk menguatkan lebih banyak orang lagi, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami. Kalau di hadapan kami, ya Tuhan, ada roti dan anggur perjamuan ini, biarlah Engkau kuduskan terlebih dahulu, ya Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum, terjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan. Kau layakkan kami semua, Tuhan. Oh Tuhan, Kau datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Biarlah, ya Tuhan, semakin banyak orang yang selamat,
yang diselamatkan oleh pengorbanan-Mu ini. Pakai sekali lagi, pakai kami untuk kami menjadi alat di tangan Tuhan. Menarik lebih banyak orang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara semua dipersilahkan untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan kita akan menyanyi terlebih dahulu satu pujian. Dan setelah itu nanti kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Silakan. Saudara sekalian, sekarang angkat roti di tangan kanan saudara, tinggi lewat kepala, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, percayakah saudara roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan tinggi lewat kepala, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, percayakah saudara? Cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang telah datang ke muka bumi ini, mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan dosa-dosaku ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas kami semua ya Tuhan. Untuk kami semua ini, di dalam menjalani hidup kami ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia, karena di dalam Kristus ada kepastian. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita semakin yakin bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini, tapi sebelumnya saya infokan untuk persembahan mau umum maupun persembahan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui scan barcode ataupun mentransfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri ibadah hari ini, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, dan ibadah ini telah berlangsung. Kami telah menerima firman-Mu, dan kami menerimanya dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Juga kami berdoa untuk persembahan jemaat. Nah, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat yang ditabur dari para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, dari Presiden Joko Widodo beserta pembantu-pembantunya. Kiranya benar-benar ya Tuhan dapat mengatasi semua permasalahan di dalam pandemi ini, dan kami percaya bahwa bangsa Indonesia dapat mengatasi semua ini dengan baik, dan kami percaya Tuhan menolong menyertai bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim gembala, hamba-hamba-Mu, Bapak Julius Ishak Abraham sebagai gembala senior, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai gembala kami, dan Bapak Suwito Hartanto sebagai wakil gembala di GBI Betel Kelapa Gading ini. Kami percaya Tuhan menyertai, pimpin, berikan hikmat, akal budi dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih berkat anugerah-Mu menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sekalian ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Sampai
Yesus memberkati.